Salam sehat selalu. Mari sebelum belajar berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini dengan kompetensi dasar menjelaskan berbagai zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan benar. Yang keempat, menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba dengan benar. Yang kelima, mengemukakan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif dengan benar. Prestasi yes, narkoba no. Tolak narkoba, jadilah siswa berprestasi. Nah, silahkan kalian camkan kata-kata atau kalimat tersebut dengan baik. Nah, kita akan pelajari tentang zat adiktif dan psikotropika. Apa itu zat adiktif? Adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetik berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, zat adiktif itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut narkotika, psikotropika, dan bukan narkotika dan psikotropika. Apa itu narkotika? Adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman. Psikotropika, obat dalam dunia kedokteran yang dipakai dalam dosis kecil untuk membuat tenang dan tertidur. Sedangkan bukan narkotika dan psikotropika adalah zat yang diperoleh melalui fermentasi atau peragian bahan tertentu. Narkotika. Ada 4 macam yang kita bahas. Yang pertama nikotin, kokain, opium, dan ganja. Semua berasal dari tumbuhan. Ya. Nikotin dari tumbuhan tembakau, nama latinnya Nicotiana species. Lalu kokain dari tumbuhan koka, Erythrochyllum koka. Sedangkan opium itu dari tumbuhan Papaver somniferum. Sedangkan ganja atau marijuana dari tumbuhan Cannabis sativa. Nah, silakan kalian lihat tumbuhannya itu, ya. Ini masih bisa boleh ada di rumah kalian, tetapi yang berikutnya tumbuhan koka, lalu papaver, dan juga cannabis jangan sampai ada di sekitar rumah kalian. Kita bahas satu persatu tentang ganja atau marijuana. Adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakaiannya mengalami euforia. Nah, kemudian dipakai biasanya dalam bentuk lintingan rokok. Ya. Malah kadang ada yang beredar katanya dalam produk makanan juga. Ya. Gejala pemakaian, gembira, tertawa tanpa sebab, santai, lemah, bicara sendiri, kemudian mengantuk atau sering menguap, lalu susah tidur, lalu pengendalian diri kurang. Kemudian gejala putus pemakaian, maksudnya ini jika dia berhenti menggunakan. Ya, gejala putus pemakaian itu jika orang tersebut berhenti menggunakan. Maka akan muncul gejala sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan. Nah, itulah kadang yang menyebabkan akhirnya orang enggan untuk berhenti. Sedangkan gejala overdosis pemakaiannya biasanya menimbulkan
ketakutan, lalu daya pikir turun, denyut nadi tak teratur, dan mengalami gangguan jiwa. Cara sembuh dari ketergantungan ganja, yang pertama, memiliki keinginan dan niat yang kuat untuk tidak mengkonsumsi. Ini yang menjadi dasar, ya, berhenti menggunakan ganja. Lalu lakukan aktivitas positif, misalnya olahraga, mengerjakan hobi, dan kegiatan sosial. Yang jelas yang membuat kalian asik melakukannya. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Lalu perbanyak kedekatan pada Tuhan dan anggota keluarga. Lalu yang berikutnya opium atau sering juga disebut dengan popi atau apiun adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Tadi sudah ada ya tumbuhannya, bentuknya. Dipakai biasanya dalam bentuk bubuk atau tablet. Kemudian produk turunan dari opium itu berupa morfin, heroin, putau, kodein, demerol, dan metadon. Nah, efek samping kecanduan opium itu diantaranya penurunan kesadaran, euforia. Euforia itu gembira yang berlebihan. Lalu rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan konstipasi. Konstipasi itu sembelit. Lalu jika orang tersebut berhenti menggunakannya, maka akan muncul gejala sering menguap, kepala berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, menggigil, bahkan kejang. Lalu kemudian gejala overdosis pemakaiannya biasanya pupilnya mengecil, pupil mata ya, tidak sadar, depresi, pernapasan, ya, depresi pernapasan, lalu dapat berujung pada kematian. Kemudian cara menyembuhkannya melalui terapi. Ya, ada tiga cara, yaitu rehabilitasi medis, detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah penghilangan racun dalam tubuh. Lalu rehabilitasi non medis itu melalui program komunitas terapi dan pendekatan agama. Yang ketiga, setelah rehabilitasi, ya, setelah masuk dalam rumah rehabilitasi, kembali ke sekolah atau tempat kerja. Tetapi dia tetap di bawah pengawasan dan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Nah, dipakai biasanya dalam bentuk bubuk. Ya. Masalah kesehatan yang mungkin terjadi jika mengkonsumsi kokain ini. Ya. Sakit kepala, depresi, halusinasi, kejang, kerusakan paru-paru, gangguan penciuman, detak jantung lebih cepat, insomnia, dan lain-lain. Banyak gejala lainnya. Nah, gejala putus pemakaian ini biasanya akan menimbulkan rasa gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat. Nah, lalu sebenarnya kokain ini digunakan dalam medis ya untuk obat bius lokal. Ya, jadi untuk obat bius lokal kokain itu sebenarnya. Gejala overdosis pemakaiannya yang pertama adalah kematian mendadak akibat serangan jantung. Ya, lalu bisa juga kejang-kejang, lalu henti napas. Nah, jika kalian mendapati seseorang menggunakan obat tersebut, segera bawa ke dokter atau ke rumah rehabilitasi yang dekat dengan lokasi ya, atau laporkan ke pihak berwajib atau polisi sehingga orang tersebut dapat dibantu. Lalu berikutnya nikotin. Ya, walaupun sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya, tetapi sebisa mungkin tidak digunakan. Itu perboden. Ya. Adalah zat kimia di dalam rokok yang membuat orang kecanduan. Kecanduan itu ketergantungan. Ya. Nah, dipakai dalam bentuk irisan tembakau, ya, dalam rokok.
Kemudian gejala pemakaian biasanya menimbulkan rasa gelisah. Bahkan kalau yang sudah kecanduan sekali, itu akan bisa meningkatkan emosi seperti mengamuk, kemudian mengantuk, malas, daya pikir menurun, lalu bicara dan tindakan menjadi lambat. Nah, gejala putus pemakaian ini akan menimbulkan sakit kepala, mual, lemak, insomnia, kecemasan, dan nafsu makan bertambah. Nah, ini yang sekali lagi juga menimbulkan keengganan orang untuk berhenti merokok. Lalu gejala akan mereda sebenarnya setelah 3-4 minggu. Nah, kemudian gejala putus pemakaian dapat ditanggulangi dengan cara sibukkan mulut dengan mengunyah sesuatu yang lainnya seperti permen karet. Ini contoh saja ya, permen karet, tapi mungkin bisa digantikan dengan yang lainnya. Lalu lakukan jogging atau meditasi secara rutin 20-30 menit setiap hari. Jauhi pemicu yang membuat Anda ingin merokok, misalnya lingkungan perokok. Lalu gunakan waktu senggang untuk melakukan hobi. Nah, hobi kalian apa? Kalau hobinya olahraga, ya silahkan olahraga. Hobi berkebun, ya silahkan berkebun. Ya. Hobi membaca, silahkan kalian membaca. Lalu yang berikutnya alkohol. Ini juga sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tadi masuk dalam golongan bukan narkotika dan juga bukan psikotropika ya, tapi sama-sama menimbulkan kecanduan. Itu perboden ya. Diperoleh dari proses peragian atau fermentasi sejumlah bahan. Nah, bahan yang bisa menghasilkan alkohol itu biasanya beras ketan, singkong, lalu perasan anggur. Nah, fungsi utamanya sebenarnya alkohol itu untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Ya, jadi bukan untuk mensterilkan mulut atau sel tubuh. Itu untuk mensterilkan alat-alat kedokteran yang jelas membunuh kuman. Ya. Nah, dibagi menjadi 3, ya, ada golongan A yang etanolnya itu 1-5%, golongan B etanolnya 5-20%, golongan C etanolnya 20-50%. Nah, gejala pemakai alkohol itu biasanya ya kalau sudah menggunakan alkohol itu akan gembira terus ya, lalu pengendalian diri turun, maksudnya keseimbangan tubuhnya, lalu muka kemerahan. Gejala putus alkohol biasanya akan menimbulkan gemetar, muntah, kejang-kejang, susah tidur, sampai pada gangguan jiwa. Nah, gejala overdosisnya itu gelisah, lalu tingkah laku kacau, kendali diri turun, bicara sendiri. Kita masuk ke psikotropika. Nah, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, golongan 1 adalah golongan yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contohnya LSD, lysergic acid dietilamin, DOM, ekstasi. Nah, obat golongan ini memberi efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Perasaan yang buruk ya, pastinya. Lalu kemudian golongan 2. Golongan 2 memiliki resiko ketergantungan cukup tinggi. Contohnya metamfetamin, amfetamin, phenytoin. Lalu kemudian obat ini memberikan rangsangan kepada saraf yang mengakibatkan pemakainya lebih percaya diri. Bukan berarti itu bisa dikonsumsi sembarangan. Ya, kedua golongan ini harus menggunakan resep dokter. Lalu psikotropika golongan ketiga.
golongan ini memiliki efek ketergantungan terhitung sedang. Contohnya Mogadon, buprenorfin, amobarbital. Jika digunakan dengan dosis berlebih, kerja sistem menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus. Lalu golongan 4, golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang kecil. Contohnya Lexotan, pil koplo, sedatif, atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam. Nah, obat-obatan ini memberi efek seperti kerja sistem saraf berkurang, kesadaran menurun, dan mengantuk. Nah, kedua golongan ini walaupun efeknya terhitung sedang dan kecil, digunakan dalam pengobatan kedokteran. Sehingga jika ingin aman harus melalui resep dokter. Sekali lagi ini obat ya. Obat itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, tujuan pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang benar itu sebenarnya yang pertama untuk ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut menghasilkan zat yang sebenarnya berguna bagi pengobatan. Nah, fungsi yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk pelayanan kesehatan. Beberapa kondisi yang diringankan dengan obat-obatan jenis psikotropika, misalnya kegelisahan, depresi, lalu penyakit skizofrenia, lalu gangguan bipolar, serta gangguan tidur. Maka kalau kalian tidak mengalami gangguan jiwa atau sakit, ya tidak perlu mengkonsumsinya. Ya, sehingga jauhi itu. Ya. Kecuali memang kalian sakit, ya silahkan ke dokter dahulu. Ya, baru kemudian dokter akan memberikan resep yang cocok, dosis yang cocok sesuai untuk penyakit kalian. Nah, ada beberapa daerah ya yang memberikan cara-cara penanggulangan narkoba tergantung situasi kondisi ya. Itu tadi saran ibu ya lebih baik ke dokter kalau memang sakit. Yang pertama adalah peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, melalui pendidikan dan pengalaman agama baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Cara penanggulangan yang kedua, melakukan sosialisasi undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika. Nah, ini dari pihak kepolisian biasanya mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan undang-undang narkotika dan psikotropika ini. Ya. Yang ketiga, melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari sisi medis, dampak, dan cara penanggulangannya. Yang keempat, banyak melakukan kegiatan positif sehingga akan mengurangi kesempatan untuk berpengaruh hal-hal negatif. Yang kelima, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, sekali lagi, memilih teman itu sekarang kalian wajib ya. Memilih teman yang baik-baik saja. Lalu yang keenam, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika di sekitar lingkungan kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, membawa pecandu ke pusat-pusat rehabilitasi terdekat. Sekian pelajaran kali ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, jauhilah narkoba dan psikotropika yang lainnya sehingga tubuh kalian tetap sehat
selalu. Nanti Ibu kirimkan soal-soal untuk latihan. Terima kasih atas ketekunan kalian dalam belajar. Silahkan ilmu yang sudah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.